Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Paulini Hontong dan teman saya Christian Arthur Walewangko. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mata kuliah agama suku dengan materi interaksionisme simbolis dengan poin-poin sebagai berikut. Berikut beberapa poin-poinnya. Yang pertama yaitu akar-akar historis utama, yang kedua interaksionalisme simbolis dan prinsip-prinsip dasarnya, yang ketiga gagasan George Herbert Mead, yang keempat kritik, yang kelima menuju interaksionisme simbolis yang lebih sintetis dan integratif, dan yang terakhir masa depan interaksionisme simbolis. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu akar-akar historis utama. Kita akan mengawali pembahasan tentang interaksionisme simbolis dengan pemikiran Mead. Dua akar intelektual paling signifikan dalam karya Mead pada khususnya dan interaksionisme simbolis pada umumnya adalah filsafat pragmatisme dan behaviorisme psikologis. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Pertama yaitu bagi penganut filsafat pragmatis, realitas tertinggi tidak ada di luar sana. Di dunia nyata, realitas tertinggi secara aktif diciptakan ketika kita bertindak di dalam dan terhadap dunia. Kedua, orang mengingat dan mendasarkan pengetahuan mereka tentang dunia pada apa yang terbukti bermanfaat bagi mereka. Mereka cenderung mengubah hal-hal yang tidak lagi berguna. Dan ketiga, orang mendefinisikan objek sosial dan fisik yang mereka temui di dunia ini menurut manfaatnya bagi mereka. Poin selanjutnya yaitu gagasan George Herbert Mead. Mead adalah pemikir terpenting dalam sejarah interaksionisme simbolis, dan bukunya yaitu Mead, Self and Society adalah karya terpenting dalam tradisi ini. Selanjutnya yaitu behaviorisme. Behavioris radikal penganut persuasi Watson memberikan perhatian pada perilaku individu yang dapat diamati. Fokusnya diarahkan pada stimulus yang menimbulkan respon atau perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu prioritas pada kehidupan sosial. Menurut pandangan Mead, psikologi sosial tradisional diawali oleh psikologi individu dalam upaya menjelaskan pengalaman sosial. Sebaliknya, Mead selalu memberikan prioritas pada dunia sosial dan memahami pengalaman sosial. Selanjutnya yaitu ada perbuatan. Mead memandang perbuatan sebagai unit paling inti dalam teorinya. Dalam menganalisis perbuatan, Mead sangat dekat dengan pendekatan behavioris dan memusatkan perhatiannya pada stimulus dan respons. Mengidentifikasi 4 tahap dasar yang terkait satu sama lain dalam setiap perbuatan, keempat tahap tersebut mewakili suatu keseluruhan organik, atau dengan kata lain, secara dialektis mereka terkait satu sama lain. Selanjutnya yaitu adalah gestur. Menurut pandangan Mead, gestur merupakan mekanisme dasar dalam perbuatan sosial dan dalam proses sosial pada umumnya. Sebagaimana definisinya, gestur adalah gerak organisme pertama yang bertindak sebagai stimulus khas yang mengundang respons yang sesuai atau secara sosial dari organisme kedua. Selanjutnya yaitu pikiran. Pikiran yang oleh Mead didefinisikan sebagai sebuah proses dan bukan sebagai sesuatu, yaitu proses percakapan batin seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu. Ia bukanlah fenomena intrakranial, melainkan fenomena sosial. Mead pun melihat pikiran dengan cara lain, yaitu cara bersifat pragmatis. Jadi pikiran melibatkan proses berpikir yang diarahkan pada pemecah masalah. Selanjutnya itu kemampuan berpikir. Asumsi krusial bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir membedakan interaksionisme simbolis dengan behaviorisme yang jadi akarnya. Asumsi ini menjadi basis bagi seluruh orientasi teoretis interaksionisme simbolis. Selanjutnya yaitu kritik. Kritik pertama adalah bahwa arus utama interaksionisme simbolis terlalu bersarah diri pada teknik-teknik ilmiah konvensional. Kritik kedua terhadap interaksionisme simbolis adalah kecenderungannya meremehkan atau mengabaikan struktur sosial skala besar. Kritik ini dikemukakan dengan berbagai cara. Kritik ketiga yang nyaris tidak terbayangkan sebelumnya adalah bahwa interaksionisme simbolis tidak cukup mikroskopis, sehingga mengabaikan arti penting faktor seperti bawah sadar dan emosi. Poin berikutnya yaitu menuju interaksionisme simbolis yang lebih sintetis dan integratif. Meski tetap bersikeras mempertahankan sisi makronya, namun interaksionisme simbolis seperti yang berkembang di bawah arahan Herbert Blumer tak ayal lagi telah bergerak ke arah mikro. Fokus mikro ini paling tidak bertolak belakang dengan implikasi yang lebih integratif dari judul buku George Herbert Mead, Mind, Self and Society.
Selanjutnya yaitu mendefinisikan ulang mit. Selain berlanjutnya karya sintetis dalam interaksionisme simbolis, terdapat pula upaya untuk mendefinisikan ulang pemikir-pemikir utama yang diasosiasikan dengannya, khususnya mit sebagai pemikir yang memiliki orientasi lebih integratif daripada yang umum menurut anggapan orang. Selanjutnya ada integrasi mikro-makro. Stryker mengemukakan apa yang jadi tujuan integratif interaksionisme simbolis. Suatu kerangka kerja yang secara teoretis memuaskan harus mampu menjembatani struktur dengan orang, harus mampu bergerak dari level orang ke struktur sosial skala besar, dan kembali lagi. Harus ada kerangka kerja konseptual yang menjembatani level organisasi dan orang. Selanjutnya yaitu Symbolic Interactionist and Cultural Studies. Sejumlah pemikir telah mengemukakan baik secara keseluruhan maupun sebagian adanya hubungan antara interaksionisme simbolis dengan sejumlah gerakan teoritis terkini, termasuk poststrukturalisme, postmodernisme, dan cultural studies. Selanjutnya yaitu masa depan interaksionisme simbolis. Gary Fine menawarkan potret menarik interaksionisme simbolis pada tahun 1990-an. Poin utamanya adalah bahwa pada tahun-tahun terakhir interaksionisme simbolis telah mengalami perubahan dramatis. Pertama yaitu ia banyak mengalami fragmentasi sejak masa kejayaannya di Universitas Chicago pada tahun 1920 dan 1930-an. Kedua yaitu interaksionisme simbolis telah melakukan ekspansi dan telah keluar dari perhatian tradisionalnya pada hubungan-hubungan mikro. Dan yang ketiga, interaksionisme simbolis telah melibatkan gagasan-gagasan dari perspektif teoritis lain. Sekian video presentasi kelompok kami dan diucapkan terima kasih.